Hari Nusantara diperingati setiap tanggal 13 Desember sebagai bentuk penghormatan terhadap identitas dan kekayaan alam Kepulauan Indonesia. Hari ini memiliki makna mendalam yang berkaitan dengan sejarah, kebudayaan, dan semangat persatuan bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Hari Nusantara adalah salah satu momen penting yang mendorong masyarakat untuk merenungkan dan merayakan keberagaman serta potensi maritim Indonesia. 1. Sejarah Hari Nusantara. A. Latar belakang sejarah. Indonesia, sebagai negara kepulauan, memiliki lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di antara 2 samudra dan 2 benua. Keberagaman budaya, sumber daya alam, serta potensi maritim yang dimiliki Indonesia membuatnya dikenal sebagai negara dengan kondisi geografi yang sangat khas. Sejak zaman dahulu, Indonesia telah memainkan peran penting dalam jalur perdagangan dunia, menghubungkan berbagai wilayah di Asia, Eropa, dan Afrika. Namun, setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, muncul tantangan dalam mengelola keberagaman geografis dan budaya ini secara efektif. Pada tahun 1957, Presiden Soekarno mengajukan konsep Nusantara sebagai wujud pengakuan terhadap potensi besar yang ada di Kepulauan Indonesia. Konsep ini tidak hanya mencakup wilayah geografis Indonesia, tetapi juga mencakup semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Hari Nusantara pertama kali diperingati pada tahun 1996 berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 126 tahun 1996. Penetapan hari tersebut bertujuan untuk memberikan penghargaan terhadap kekayaan maritim dan keberagaman budaya yang ada di Nusantara, serta untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air di kalangan masyarakat Indonesia. 2. Makna Hari Nusantara. A. Menghargai keberagaman geografis dan budaya. Hari Nusantara bukan hanya merayakan pulau-pulau yang membentuk Indonesia, tetapi juga mengingatkan akan keberagaman budaya, suku, bahasa, dan adat yang ada di seluruh penjuru Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki lebih dari 300 suku bangsa dengan lebih dari 700 bahasa daerah. Keberagaman ini adalah bagian tak terpisahkan dari identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. B. Menegaskan pentingnya maritim bagi Indonesia. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki laut yang menghubungkan berbagai pulau. Laut adalah sumber kehidupan bagi jutaan warga Indonesia yang bergantung pada sektor perikanan, pelayaran, dan pariwisata. Hari Nusantara mengingatkan akan pentingnya sektor kelautan dan perikanan yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian negara. Selain itu, Hari Nusantara juga menjadi momen untuk menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan laut Indonesia, mengingat luasnya wilayah perairan yang harus dilindungi dari ancaman luar, baik berupa illegal fishing maupun potensi eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab. C. Mempererat persatuan bangsa. Keberagaman geografi dan budaya Indonesia seringkali menjadi tantangan dalam membangun persatuan dan kesatuan. Hari Nusantara adalah pengingat bagi seluruh rakyat Indonesia bahwa meskipun kita berbeda-beda dalam banyak hal, kita tetap satu dalam semangat kebangsaan dan persatuan. Hari ini menjadi momen untuk memperkuat rasa kebanggaan terhadap bangsa Indonesia dan mempererat hubungan antar warga negara. 3. Tujuan dan manfaat peringatan Hari Nusantara. A. Meningkatkan kesadaran nasional. Peringatan Hari Nusantara bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia tentang pentingnya menjaga dan memanfaatkan potensi alam dan budaya yang ada di Indonesia. Dengan memiliki kesadaran tersebut, diharapkan setiap individu lebih menghargai keberagaman dan menjadi lebih peduli terhadap lingkungan. B. Menghormati sejarah maritim Indonesia. Hari Nusantara mengajak masyarakat untuk mengenang sejarah maritim Indonesia yang kaya dan membanggakan. Sebelum kemerdekaan, Indonesia sudah dikenal sebagai pusat perdagangan dunia, terutama di kawasan Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dan Samudra Hindia. Hari ini mengingatkan kita akan pentingnya sejarah maritim Indonesia yang harus dilestarikan dan diteruskan ke generasi mendatang. C. Mendorong pembangunan sektor maritim. Hari Nusantara juga mendorong pemerintah dan masyarakat untuk lebih fokus pada pembangunan sektor maritim, termasuk infrastruktur pelabuhan,
transportasi laut, pariwisata bahari, dan perikanan. Potensi besar Indonesia di bidang maritim jika dikelola dengan baik akan memberi manfaat ekonomi yang luar biasa. D. Melestarikan sumber daya alam laut. Hari Nusantara juga menjadi momen untuk mengingatkan pentingnya kelestarian alam Indonesia, khususnya ekosistem laut. Pencemaran laut, kerusakan terumbu karang, dan overfishing menjadi ancaman besar yang harus segera diatasi untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam laut. 4. Perayaan Hari Nusantara. Pada tanggal 13 Desember setiap tahunnya, berbagai kegiatan dilaksanakan untuk memperingati Hari Nusantara. Beberapa kegiatan yang biasanya dilakukan meliputi A. Upacara peringatan. Seperti hari besar nasional lainnya, perayaan Hari Nusantara diawali dengan upacara bendera di berbagai instansi pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Upacara ini dilakukan untuk mengenang dan memberikan penghargaan kepada para pahlawan maritim Indonesia yang telah berjuang menjaga kedaulatan laut Indonesia. B. Festival Budaya dan Maritim. Di beberapa daerah, terutama yang berbasis di pesisir, digelar festival budaya yang menampilkan kekayaan seni, musik, tari, dan makanan tradisional dari berbagai daerah. Festival ini juga mencakup kegiatan maritim, seperti lomba perahu tradisional dan pameran produk kelautan. C. Penyuluhan dan edukasi. Peringatan Hari Nusantara juga seringkali dimanfaatkan untuk mengadakan kegiatan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian laut dan manfaat ekonomi yang bisa diperoleh dari sektor maritim. Pendidikan tentang keberagaman budaya Indonesia juga sering disosialisasikan untuk meningkatkan rasa cinta tanah air. D. Lomba dan kompetisi. Kegiatan lain yang tak kalah seru adalah lomba dan kompetisi terkait maritim dan budaya. Misalnya, lomba melukis bertema laut, lomba membuat kerajinan tangan dari bahan dasar kelautan, dan lomba cerita rakyat. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan budaya Nusantara dengan cara yang menyenangkan. 5. Tantangan yang dihadapi dalam mengelola sumber daya laut. A. Pencemaran laut. Salah satu tantangan terbesar bagi Indonesia adalah pencemaran laut, yang dapat merusak ekosistem laut dan mengancam kehidupan masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut. Sampah plastik, limbah industri, dan pencemaran minyak adalah masalah yang harus segera diatasi untuk menjaga kelestarian laut. B. Illegal fishing. Indonesia juga menghadapi masalah ilegal, unreported, and unregulated, IUU, fishing, atau penangkapan ikan ilegal. Hal ini merugikan perekonomian negara dan merusak ekosistem laut. Program penegakan hukum yang lebih tegas dan kerjasama internasional sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini. C. Eksploitasi sumber daya alam laut. Selain itu, eksploitasi sumber daya alam laut yang tidak berkelanjutan, seperti penambangan pasir laut dan perusakan terumbu karang, juga menjadi ancaman besar terhadap kelestarian laut Indonesia. D. Perubahan iklim. Perubahan iklim juga berdampak buruk terhadap kondisi laut Indonesia. Kenaikan suhu laut dan pengasaman air laut dapat merusak terumbu karang dan mempengaruhi kehidupan ikan dan biota laut lainnya. 6. Masa depan Hari Nusantara dan sektor maritim. Hari Nusantara menjadi momentum penting dalam memperkuat kesadaran tentang pentingnya sektor maritim Indonesia. Di masa depan, ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk menjadikan peringatan ini lebih berdampak, seperti A. Penguatan infrastruktur maritim. Pembangunan pelabuhan, transportasi laut, dan sektor perikanan harus terus diperkuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi maritim Indonesia. Selain itu, peningkatan konektivitas antar pulau sangat penting untuk memperlancar distribusi barang dan layanan ke seluruh wilayah Indonesia. B. Pengembangan sumber daya manusia maritim. Pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat yang tinggal di pesisir dan sektor maritim perlu ditingkatkan. Masyarakat pesisir perlu dibekali dengan keterampilan untuk memanfaatkan potensi laut secara berkelanjutan. C. Perlindungan dan pelestarian laut. Penting untuk meningkatkan upaya pelestarian ekosistem laut dengan menanggulangi pencemaran dan memerangi illegal fishing. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam menjaga kebersihan laut dan kelestarian terumbu karang.
7. Kesimpulan. Hari Nusantara adalah peringatan yang sangat penting untuk merayakan kekayaan alam, budaya, dan potensi maritim Indonesia. Melalui perayaan ini, kita diingatkan untuk menjaga dan melestarikan laut sebagai sumber kehidupan yang sangat vital bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Sebagai bangsa maritim, kita harus terus mengupayakan keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam. Peringatan Hari Nusantara juga mengingatkan kita akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman yang ada, baik dari sisi budaya, etnis, maupun geografi. Sebagai bangsa yang besar, kita harus terus berusaha mewujudkan Indonesia yang sejahtera, maju, dan berkelanjutan.